Kiranya Tuhan menolong kami untuk waktu-waktu ini. Sehingga kesadaran kami bertumbuh, perilaku kami pun juga bertumbuh. Karena kami menyandarkannya pada kebenaran firman, bukan kepada prinsip dunia. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, membimbing perenungan kami, sehingga perenungan kami tidak sekedar menjadi formalitas atau rutinitas dalam ibadah ataupun persekutuan kami. Berkatilah ya Tuhan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini tema kita nilai dari persahabatan yang sejati dan kesetiaan. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 19, ayat 31, saya baca sampai ayat 39 saja. Dari terjemahan baru edisi yang kedua. Barzilai orang Gilead itu juga telah datang dari Rogelim untuk menyeberangi sungai Yordan bersama raja dan melepasnya pergi sampai di sana. Barzilai sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan bahan makanan bagi raja selama tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah bersamaku, aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem? Sekarang aku telah berumur 80 tahun. Masih dapatkah aku membedakan antara yang baik dan yang buruk? Masih dapatkah hambamu ini menikmati apa yang hamba makan dan minum? Masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan perempuan? Apa gunanya lagi hambamu ini menjadi beban bagi tuanku raja? Hambamu ini berjalan sebentar saja ke seberang sungai Yordan bersama dengan raja. Mengapa raja berbuat sebaik ini kepadaku? Biarlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat meninggal di kotaku sendiri, dekat kubur ayah dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Biarlah ia ikut dengan tuanku raja, lakukanlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu kata raja, baiklah Kimham ikut dengan aku. Akan kulakukan kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki dariku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Raja juga menyeberang setelah mencium Barzilai dan berpamitan dengannya. Lalu Barzilai pulang ke tempat kediamannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, siapakah Barzilai? Tadi dari apa yang kita baca kita menemukan bahwa Barzilai adalah orang Gilead. Orang Gilead ini adalah keturunan dari Manasye. Usianya 80 tahun. Ya. Usia yang sudah cukup teruji. Ya, makan asam garam di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia dikatakan menyediakan bahan makanan bagi raja selama di Mahanaim. Ya. Dan dia seorang yang sangat kaya. Seorang yang loyal kepada Daud. Nah ini kita bisa lihat kenapa dia disebut seorang yang loyal. Ya, jadi dia menunjukkan ke loyalnya itu, dia menunjukkan loyalitasnya. Justru pada saat-saat Daud sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia tetap menunjukkan, aku tetap Raja Daud. Ya. Dan dia seorang yang rendah hati. Sekalipun dia punya begitu banyak harta, ya, namun dia melihat penghargaan yang diberikan oleh Daud, ya, tidak ada artinya. Maksudnya begini, apa yang dia lakukan itu tidak ada artinya dibandingkan cara Daud berusaha menunjukkan terima kasih dan penghargaannya kepada Barzilai. Jadi untuk seorang yang 80 tahun, ya, seorang yang sudah banyak sekali pengalaman, seorang yang sangat kaya, ya. Waktu saya bikin persiapan khotbah ini terkait yang ini, seorang yang sangat kaya, ya, saya dapat insight begini, ya. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, maka Tuhan memberikan kita kesempatan lebih besar untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Saya jadi ingat ya, dulu ini bicara politik sedikit ya, nggak ada nih dalam teks saya, nggak ada ya. Dulu kan Pak Ahok tuh pernah bilang ya, kenapa dia mau jadi gubernur ya, kenapa dia mau jadi pemimpin. Katanya kalau dia cuma jadi orang kaya doang, cuma jadi pengusaha doang, yang dia bantu tuh terbatas. Dia tidak bisa bantu kebijakan.
Tapi kalau dia jadi gubernur, dia bukan hanya bisa bantu dari anggaran gubernur, tapi dia juga bisa melakukan kebijakan. Jadi kekayaan itu adalah sebuah kesempatan dari Tuhan untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Dan dalam hal ini, Barzilai tahu dengan jelas mengapa Tuhan mempercayakan kepadanya kekayaan, yaitu untuk menjadi berkat bagi Raja Daud. Sekalipun apa yang dimiliki oleh Daud mungkin melebihi segala sesuatu yang dimiliki oleh Barzilai. Tapi dalam kesempatan yang kita baca dalam perikop tadi, itu menunjukkan bahwa dia memakai kekayaannya untuk menunjukkan loyalitasnya, untuk menunjukkan perhatiannya, untuk menunjukkan dukungannya, untuk menunjukkan supportnya kepada Daud yang sedang menghadapi masa-masa susah karena pemberontakan anaknya Absalom. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kerendah hatiannya. Dia yang sebagai seorang kaya tidak menganggap kekayaannya itu sebagai cara untuk meninggikan diri. Tapi dia tetap merendahkan dirinya di hadapan Daud dan berkata, aku ini siapa? Ya, aku ini udah tua. Aku gak bisa menikmati lagi seperti yang orang lain nikmati. Aku akan jadi penghambat bagimu. Ini menunjukkan kesadaran dirinya. Ini menunjukkan kerendah hatiannya. Dan inilah sosok Barzilai. Ya. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti ingin menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Dan Barzilai menurut saya adalah salah satu contoh yang baik, sehingga waktu nanti semakin bertambah usia kita, ya, mudah-mudahan kita adalah Barzilai masa kini dan masa depan, ya, yang sekalipun memiliki banyak hal, tapi tetap rendah hati karena tahu ini adalah semua kepercayaan dari Tuhan. Nah, siapa Daud dalam perikop ini? Ya, dia mengungsi ke Mahanaim waktu pemberontakan Absalom. Dari sekian tempat yang dapat dia kunjungi, kenapa dia pergi ke Mahanaim? Kenapa dia pergi ke wilayahnya Barzilai? Pasti karena dia tahu ada Barzilai yang tidak akan mengkhianati dia. Ada Barzilai, sahabat yang sejati. Ada Barzilai, sahabat yang setia. Memang punya sahabat yang setia, punya sahabat yang sejati dalam masa-masa yang sulit, itu sungguh memberikan penghiburan, bukan? Memberikan kekuatan. Oleh sebab itu kita perlu berlomba-lomba supaya kita ini bisa disebut sebagai rekan yang baik, sahabat yang baik, sahabat yang setia. Karena itu natur kita di dalam Kristus sebetulnya. Natur kita di dalam Kristus yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa adalah natur yang dimurnikan kembali, diperbaharui. Dan dia adalah seorang yang tahu membalas budi. Kalau kita menerima kebaikan, cuma ada dua responnya kan? Berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, menganggap kebaikan yang diterima adalah sebuah hal yang sangat wajar dan patut untuk dia terima. Apalagi dalam hal ini Daud adalah seorang raja. Ini udah kewajiban rakyat. Yang namanya rakyat tuh begitu. Kalau raja lagi susah ya rakyat nolong. Aku enggak harus bilang terima kasih, karena itu adalah kewajiban rakyat. Tapi dia tahu bagaimana caranya membalas budi. Dia tahu bagaimana caranya berterima kasih. Dia menghargai orang yang berjuang bersama dengannya. Ini tepat Daud. Saya yakin dan percaya juga, kalau kita menyebut diri kita para pemimpin, dalam batasan apapun, kita tentu ingin menjadi pemimpin yang seperti Daud. Dalam hal tertentu, yang belajar menghargai apa yang orang sudah lakukan. Belajar menghargai orang-orang yang sudah berjuang bersama dengannya. Nah, dari dua orang ini, Barzilai dan Daud yang menjadi inti pembicaraan dari perikop yang tadi kita baca, maka ada 4 hal. Ya, mengapa persahabatan yang sejati itu begitu bernilai? Yang pertama, persahabatan yang sejati itu diuji oleh proses waktu. 80 tahun umurnya Barzilai, Daud umurnya belum segitulah. Ini menunjukkan bahwa mereka punya relasi itu udah lama. Trust-nya bukan muncul sebentar. Trust-nya udah muncul dari lama. Mereka udah membiasakan diri. Mereka udah saling kenal. Dan itu diuji oleh proses waktu. Jadi bukan hanya pada waktu yang baik. Mereka bersahabat. Mereka kenal mengenal.
Tapi justru pada waktu yang tidak baik sekalipun, mereka tetap menunjukkan kesediaan untuk menjadi sahabat. Dalam hal ini Barzilai yang menyediakan dirinya. Persahabatan yang sejati itu diuji oleh proses waktu. Setuju? Makanya kalau berjujur, berapa banyak kita punya sahabat yang sejati di dalam dunia? Tidak banyak. Kalau banyak, puji Tuhan. Kan ada banyak orang ya, ada orang-orang di luar sana, di GKI Sunter sih nggak ada. Ya. Yang di luar sana kan banyak ya, kalau lagi susah tinggalin. Tapi kalau lagi seneng semua ngerubung kayak semut. Ya, di mana ada gula, di situ ada diabetes. Ya kan? Banyak yang tinggalin kalau lagi susah, tapi kalau lagi senang semua berlomba-lomba. Ya, entar kalau kita baca bagian berikutnya ayat 40 sampai 43, itu ada orang-orang yang tipe begitu tuh. Yang dulu ninggalin Daud demi Absalom. Sekarang Absalom udah mati. Mereka berlomba-lomba. Wah, itu kan raja kami. Itu politik tuh begitu. Ya. Makanya nggak heran ya, yang dulu bilangnya kagak mau dukung, sekarang ya kita dukung. Ya. Saya nggak tahu saudara nanti Rebo depan pilih siapa. Tapi kalau sebelum pilih berdoa dulu. Ya, karena yang akan menjadi pemimpin akan berarti artinya menjadi sahabat kita. Yang padahal kita tahu semua yang dipilih pun kalau udah jadi juga lupa sama sahabatnya. Ya kan? Yang dipentingin adalah kroniknya. Inilah politik kita. Dari teman jadi musuh, dari musuh jadi sahabat. Ya, karena apa? Punya musuh lainnya yang sama. Itulah dunia, ya. Dan ini diuji oleh proses waktu. Dan persahabatan yang sejati itu memberi tanpa harap kembali. Waktu Barzilai menyediakan makanan bagi Daud selama dia ada di Mahanaim, Daud bersama dengan rombongannya, banyak sekali jumlahnya. Dia nggak bilang gini, Tuanku Raja, untuk setiap kendi minuman ini, aku hargai setengah deh, kasih diskon. Untuk setiap keping roti, untuk setiap tepung yang aku pergunakan, aku kasih diskon. Nah kan kita CS ya, ya ini aku nggak cuan banyak lah ya, ini cuma biaya modal aja. Enggak, dia memberi tanpa harap kembali. Kayak lagu kan, hanya memberi, ya tak harap kembali. Jadi apa yang dilakukan tuh murni karena apa? Ini sahabatku, aku melakukannya untuk sahabatku. Enak tuh kalau ada sahabat yang seperti itu. Ya, makanya dulu ada sinetron yang cerita tentang persahabatan. Kadima paling tahu tuh lagunya, ya. Memang paling gampang ditembak kan ya. Ya. Yang persahabatan bagi kepompong. Artinya persahabatan itu bermetamorfosis. Dia terus berubah secara dinamis, ya. Artinya apa? Bukan cuma sekedar di situ aja, tapi persahabatan itu menunjukkan keindahannya. Seperti kupu-kupu yang dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, setelah jadi kupu-kupu baru kelihatan keindahannya yang sempurna. Dan Barzilai menunjukkan itu, dia memberi tanpa harap kembali. Dan persahabatan yang sejati itu merendahkan diri dan saling menghargai. Tadi saya udah bilang ya, apa yang dikatakan oleh Barzilai. Dia bilang, berapa tahun lagi aku hidup, aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem. Dia dapat kehormatan loh. Aku akan pelihara engkau bersama denganku di Yerusalem. Artinya apa? Barzilai akan menikmati hidangan yang sama dengan raja. Dia akan tinggal di istana yang sama dengan raja. Dia akan menikmati kehormatan yang sama dengan raja. Tapi dengan rendah hati dia berkata, aku udah 80 tahun, aku ini udah tua, bentar lagi aku mati. Aku gak akan bisa nikmati apa yang orang lain masih bisa nikmati. Aku hanya akan jadi beban buat tuanku raja. Lebih baik nih sekarang aku temenin Tuan sebentar deh. Ya nanti aku pulang supaya nanti kalau aku mati aku bisa dikuburkan bersama dengan kaum keluargaku. Bahkan dikatakan, mengapa raja berbuat sebaik ini kepadaku? Padahal yang berbuat baik siapa? Barzilai. Yang menunjukkan kebaikan kepada Daud siapa dalam masa susahnya? Barzilai. Tapi Barzilai justru ya sebagai seorang sahabat yang usianya lebih tua dari Daud, justru dia merendahkan dirinya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud juga menunjukkan penghargaan yang besar.
Persahabatan yang sejati juga di dalamnya tuh ada tahu berterima kasih, tahu balas budi. Apa yang dikatakan oleh Daud? Ayat 38. Baiklah, Kimham ikut dengan aku. Kimham itu anaknya Daud. Anaknya Barsilai. Ya. Daud bilang, akan kulakukan kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi, seolah nih Daud mau bilang begini, kalau Barsilai minta Kimham ini jadi pejabat istana, punya pangkat apa, Daud akan melakukan untuknya. Dan segala yang kau kehendaki dariku akan kulakukan untukmu. Tuh ya, dapat jaminan yang begitu luar biasa. Ini persahabatan yang sejati, udah gak hitung untung rugi. Udah gak hitung berapa banyak yang bisa ya dia dapatkan, tapi berapa banyak yang bisa dia beri. Udah gak pikir soal berapa banyak nih modal yang keluar, enggak. Jadi apa? Persahabatan yang sejati itu tidak hitung-hitungan, dan mengapa itu bernilai? Karena setiap orang sesungguhnya memerlukan sahabat. Setiap orang memerlukan tempat yang dapat menopang hidupnya. Setiap orang perlu punya teman yang mendampingi, bukan hanya dalam masa yang senang, tapi juga dalam masa yang susah. Kita di GKI Sunter harus belajar bersama-sama menjadi komunitas yang demikian. Kita harus belajar menjadi jemaat yang memberikan diri kita menjadi seorang sahabat yang sejati bagi sesama. Karena apa? Ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat bernilai. Di tengah-tengah situasi dunia yang apa? Dipenuhi dengan politik, dipenuhi dengan pencitraan. Ini kalau tanya sama orang-orang yang kerja, sama orang-orang muda yang kerja, di luar sana persaingannya sangat keras, saling sikut-sikutan. Ya. Berlomba menjilat pemimpin supaya bisa naik pangkat. Saya punya istilah yang lebih ekstrim, menjual orang lain untuk membeli masa depan. Di dalam dunia hari ini itu banyak sekali terjadi. Teman yang harusnya bisa mendukung, yang bisa mensupport, justru jadi teman yang ngomongin di belakang, jadi teman yang gosipin, jadi teman yang fitnah. Di depan baik, ngomongnya manis, tapi di belakang ngomongnya pahit. Tapi nggak berani di depan. Di dalam dunia banyak sekali hal seperti ini terjadi. Dan itu kan menyakiti, ya, melukai hati. Ya saya yakin kelas konseling itu salah satunya diadakan untuk menolong kita bisa mendampingi orang-orang yang terluka hatinya atau orang-orang yang kehilangan. Karena sesungguhnya dunia ini adalah dunia yang sepi. Ketika dijalani dengan seorang diri, kita memerlukan banyak teman yang baik, teman yang sejati. Dan kita bisa berharap kepada Tuhan untuk itu. Bukan hanya persahabatan yang sejati itu menjadi persahabatan yang bernilai. Tapi kesetiaan juga punya nilai. Iya. Itu ya, setelah nonton Ipar Adalah Maut, memang saya menyadari ya, di dalam dunia hari ini, kesetiaan itu barang mahal. Memang tidak ada nomor serinya itu, ya. Tapi mahal sekali, ya. Nanti ada sequel berikutnya mungkin, Tetangga Adalah Maut, ya. Pembantu Adalah Maut, ya. Terus banyak yang ekstrim-ekstrim loh, banyak sekali, ya. Tapi dari kehidupan Barsilai dan Daud, kita bisa belajar bahwa kesetiaan menjadi sebuah hal yang bernilai. Karena apa? Kesetiaan itu diuji ketika ada masalah. Lihat tuh kalau ada waktu ada masalah, kabur nggak tuh yang disebut teman? Yang menyebut dirinya teman waktu kita lagi ketawa-ketawa, kabur nggak tuh waktu kita lagi susah, lagi terpuruk? Kesetiaan itu diuji ketika ada masalah. Jadi kalau dalam relasi kita sebagai seorang sahabat di dalam Kristus, ada masalah, kadang-kadang jangan reaktif dan menganggap itu negatif. Kadang-kadang mungkin kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menguji. Apakah aku ini seorang yang setia? Tapi jangan cari-cari masalah juga kan? Betul? Jangan cari-cari masalah juga. Manusia itu kan kadang-kadang gitu ya. Nggak ada masalah, diada-adain. Ya, dicari-cari masalahnya.
Terus kalau udah ada masalah, bingung selesainya, minta orang lain selesain. Ya. Nah, kita perlu belajar menjadi komunitas yang tidak begitu. Jangan nyusahi orang, jangan nambahi masalah orang, lalu jangan minta orang selesain masalah kita. Padahal kita yang bikin masalahnya. Ya. Tapi kalau ada rekan kita yang punya masalah, bersedia nggak kita bantu dia? Ya kalau diminta dong, kalau nggak diminta ngapain kita kepo? Kadang-kadang serba susah ya. Di masyarakat Asia kan begitu. Ya. Kita kepo mau tahu, tapi kita nggak mau bantu. Ya kadang-kadang kita begitu. Nah kesetiaan itu diuji ketika ada masalah. Tetap bertahan nggak? Tetap setia nggak? Ya, yang pasangan suami istri. Ketika salah satunya ada pergumulan, pasangannya bersedia nggak? Tetap bertahan dalam doa. Tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan. Ya tetap mendoakan. Kita mendengarkan banyak sekali kisah, bukan? Istri yang berdoa bagi suami, suami yang berdoa bagi istri. Setelah sekian lama mereka akhirnya kembali. Kadang-kadang ada yang suaminya kembali, udah stroke berat. Tapi istrinya terima. Ya. Mungkin ada cucuran air mata setiap malam dan ada penyesalan. Tapi di situ mungkin fisik tidak dirubahkan, tapi hati yang dirubah oleh Kristus. Kesetiaan itu diuji ketika ada masalah. Dan kesetiaan itu dipraktikkan sekalipun beresiko. Waktu Barsilai kasih makan raja dan rombongannya di Mahanaim, ada resiko enggak? Ada resiko. Kalau tuh pasukannya Absalom berhasil mencapai tempat itu, habis mereka. Enggak ada kesempatan lagi. Mau seberapa kaya pun enggak akan bisa. Ini aku kasih upeti. Kagak bisa. Iya, engkau enggak perlu kasih upeti, aku matiin kau, semua hartamu aku ambil. Waktu perang kan begitu. Ya. Jadi kesetiaan itu dipraktikkan sekalipun beresiko. Barsilai tahu resikonya, tahu, tapi kenapa dia mempraktikkan kesetiaan itu kepada Daud? Itulah yang disebut dengan hikmat. Ada pengertian dari Tuhan. Sekalipun ada resiko, tapi bisa tetap ambil keputusan yang benar. Bisa ambil langkah yang benar. Sekalipun langkah yang benar itu beresiko terhadap keselamatan diri sendiri. Dan kesetiaan itu dilanjutkan ke generasi berikutnya. Jadi waktu dia sodorin Kimham putranya, bukan cuma sekedar, nih ada putraku, tolong dijaga yang baik ya. Karena kan gue udah tolong lu. Tolong ya. Diperlengkapi, nanti dia bisa jadi pejabat yang baik. Ya, bisa kecipratan berkat lah dari raja. Enggak, bukan itu maksudnya. Kesetiaan yang Barsilai miliki kepada raja ingin ia lanjutkan. Ini putraku Kimham, bawalah dia bersama denganmu. Artinya apa? Ketika dia menyadari usianya itu tinggal sebentar lagi, enggak lama lagi mungkin dia akan mati. Tapi kesetiaannya akan menjadi kesetiaan yang tetap teruji. Persahabatannya akan jadi persahabatan yang langgeng. Karena persahabatan itu, kesetiaan itu dilanjutkan ke generasi berikutnya. Makanya kita bersyukur ya kalau kita punya anak-anak ya. Orang tuanya saling kenal dengan baik, anak-anak kita kenal saling baik ya. Kita bersyukur kalau ada komunitas yang demikian. Persahabatan itu, kesetiaan itu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Makanya penting ngajarin firman Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai generasi berikutnya menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, menjadi orang yang tidak setia kepada persahabatan. Karena yang dicari adalah dunia. Dan kesetiaan itu menjadi sebuah hal yang bernilai, karena kesetiaan itu akan mendapat ganjaran yang baik. Jeri lelahnya Barsilai, meskipun bukan take it for granted ya, bukan karena ada udang di balik batu, ya kalau Ibu Rit kan bilang gitu ya, bukan karena udang di balik batu, ya. Tapi karena apa? Orang yang setia akan dapat ganjaran yang baik. Amin. Orang yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan akan mendapatkan upah, akan mendapatkan berkat. Tapi ingat ya, berkat ini bukan cuma sekedar bicara tentang kelimpahan atau apa. Berkat ini bicara juga tentang damai sejahtera yang kita alami karena kita bersedia untuk melakukan apa yang baik sekalipun dalam situasi yang sulit. Dan kita tetap menunjukkan sekalipun beresiko. Ya. Jadi kesetiaan itu bernilai karena dia akan dapat ganjaran yang baik. Mari kita tunjukkan kesetiaan itu mulai dari keluarga kita.
biarkan anak-anak kita menyaksikannya. Dan tolonglah mereka untuk meneruskannya. Sehingga lewat persahabatan yang sejati, lewat kesetiaan, ini keduanya menjadi sebuah hal yang sangat bernilai. Sesungguhnya apa yang Barzilai dan Daud lakukan ini merujuk kepada Kristus. Sebab Yesus Kristus ada teladan dalam persahabatan. Dia memampukan kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Karena kita dikasihi olehnya, ia mati bagi kita, ia menebus dosa kita, ia memperbaharui hidup kita. Kita dimampukan untuk menjadi sahabat yang baik. Dosa membuat kita tidak bisa jadi sahabat yang baik. Dosa membuat kita kehilangan kesetiaan mula-mula. Dan kasih Kristus di atas Kalvari yang tercurah, yang mengalir bagi kita itu yang memulihkan kehidupan. Dia adalah teladan dalam persahabatan. Kalau kebaktian juga kita sering nyanyi, Yesus sahabat sejati, tanggung segala dosaku. Beresiko bukan? Harus kehilangan nyawanya bukan demi saudara dan saya, tapi dia ambil resiko itu, dia praktekkan resiko itu. Itulah kesetiaan, itulah teladan dalam persahabatan. Tuhan Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi musuh, aku menyebut kamu sahabat. Siapa yang lebih indah dari Tuhan, mana yang bisa berkata seperti itu kepada kita? Kita ini siapa ini? Kita ini orang berdosa, kita ini orang yang tidak pantas, yang tidak layak. Tapi Tuhan yang pencipta segalanya, merendahkan dirinya begitu rupa, mengangkat kita dari lumpur dosa, yang memberikan kita kesempatan yang baru, hidup yang baru. Dia menyertai perjalanan hidup kita. Tidakkah kita merasa hidup ini begitu berharga? Yesus Kristus adalah teladan di dalam persahabatan. Jadi, sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana cara dia bergaul dengan sesama. Dia adalah Tuhan yang tidak menjadi tuan. Dia adalah Tuhan yang menjadi teman. Yang mengiringi perjalanan banyak orang. Yang ketika banyak orang salah kaprah terhadap situasi dan kondisi tertentu, dia hadir di situ, dia memulihkan. Dia ampuni segala pelanggaran. Dia berikan kesempatan yang baru. Dia adalah teladan dalam persahabatan. Jadi kalau kita orang percaya mau mulai persahabatan, maka kita harus mulai dengan ikut teladan Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus hadir di dalam hati, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang bersahabat dengan rela kepada sesama. Dan Yesus Kristus adalah teladan dalam kesetiaan. Kristus yang tersalib adalah wujud nyata dari kesetiaan yang tanpa syarat itu. Dia setia, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Tidak ada kesetiaan yang lebih besar dari itu. Yang rela berkorban bagi saudaranya. Yang rela mati bagi kita. Dia adalah teladan dalam menunjukkan kesetiaan. Jadi kalau hari ini, I'm sorry to say, maaf kalau harus ngomong ini, kalau cuma sekedar tetesan air mata, hati yang perih, itu biasa. Karena itu, kita cuma bisa lakukan waktu kita masih hidup. Tapi waktu kita udah mati, dan enggak, lepas tuh semua beban. Udah merdeka kita sepenuhnya. Jadi, meskipun kesetiaan ini menuntut diri kita begitu rupa, mungkin kita bilang mengorbankan diri kita begitu rupa. Tapi ingatlah ada Yesus Kristus yang sudah jadi teladan lebih dulu bagi kita. Sehingga gak ada alasan hari ini kita sebagai murid-murid Kristus bilang, aku sulit untuk setia. Saya tidak akan definisikan setia ini dalam hal-hal apa. Saudara bisa definisikan sendiri dalam kehidupan keluargamu apa, engkau sebagai suami apa, engkau sebagai istri apa, engkau sebagai anak apa, engkau sebagai seorang yang bekerja bagaimana, sebagai pemimpin perusahaan bagaimana, sebagai orang yang punya toko bagaimana, sebagai orang yang melayani Tuhan bagaimana, sebagai seorang pengurus, sebagai seorang majelis, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang tetangga, sebagai seseorang yang berjumpa dengan banyak orang. Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang setia? Oleh sebab itu perenungan kita adalah apakah sebagai seorang Kristen saya adalah seorang sahabat yang baik dan setia? Apakah sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, saya ini sahabat yang baik?
Saya ini sahabat yang setia. Saya ini bisa diandalin loh. Seperti Daud mengandalkan Barzilai. Terus kan kalau netizen Indonesia kan bilangnya begini, kok ngandalinnya manusia? Andalinnya Tuhan dong. Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita yang dapat diandalkan. Dan apakah persahabatan saya dengan sesama itu mencerminkan relasi saya dengan Kristus? Kalau yang suka curang-curang tuh jangan-jangan kita juga sering curangin Kristus ya. Tapi itu di luar sono ya. GKI Sunter mah kagak ada. Saya semuanya taat sama Tuhan. Ya, mau dengar-dengaran. Apakah itu mencerminkan relasi saya dengan Kristus? Waktu persiapan ini saya sebetulnya juga merenung banyak hal. Kristus udah menunjukkan keteladanan. Dia menjadi sahabat saya. Bukan cuma sekedar sahabat biasa, tapi dia sahabat yang setia. Saya ini gimana ya sama Tuhan ya? Saya ini sahabat yang baik gak ya? Dan cara saya berelasi dengan orang lain itu mencerminkan relasi saya dengan Kristus enggak? Kalau setiap hari isi relasi kita adalah kegetiran, kepahitan, amarah yang terpendam. Tidakkah itu sebetulnya juga menunjukkan relasi saya dengan Kristus? Bukankah Kristus sanggup memberikan damai sejahteranya bagi kita? Lalu mengapa kita membiarkan perjalanan hidup kita dikuasai oleh kepahitan, dendam, amarah, dan segala macam perselisihan? Padahal kita tahu itu tidak menambah sehasta dalam jalan hidup kita. Tidak membuat hidup kita lebih berarti, tidak membuat hidup kita meaningful. Tapi menjadi sebuah beban. Sampah itu kalau di mana-mana tetap sampah. Oleh sebab itu, saya ajak kita punya penerapan begini. Mari kita jadi sahabat yang baik bagi sesama kita. Dalam konteks Barzilai dan Daud. Mari kita jadi sahabat yang baik bagi mereka. Bukan karena kemampuan kita bisa jadi sahabat yang baik. Tapi karena ada anugerah Allah di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita bisa jadi sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik bukan berarti sahabat yang sempurna. Sahabat yang baik artinya sahabat yang terus diproses sama Tuhan. Jadi menjadi sahabat yang baik bagi sesama bukan berapa banyak yang bisa kita dapatkan. Aku akan jadi sahabatmu yang baik karena aku bisa dapat keuntungan-keuntungan, fasilitas darimu. Enggak, tapi berapa banyak kita dapat berbagi. Coba, kalau semua jemaat GKI Sunter menjadi sahabat yang berapa banyak kita dapat berbagi tanpa memikirkan berapa banyak yang bisa kita dapatkan, maka di sini ada kebangunan yang besar. Lalu yang kedua, saya mengajak kita untuk tunjukkanlah kesetiaanmu. Jangan ditutup-tutupin, jangan disimpan-simpan untuk kesetiaan. Ditunjukin, jadi seorang yang setia bukan sebuah pilihan. Tapi ini adalah apa? Cara hidup di dalam Kristus, jalan hidup, gaya hidup di dalam Kristus. Karena ada Kristus yang setia, maka kita pun mau setia. Kita nyanyi KPPK kan gitu ya. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ada kepercayaan Tuhan untuk kita yang mendorong kita bisa berlaku setia. Dan kita mau tetap menyatakan kasih Kristus sekalipun ada dalam situasi yang sulit. Kesetiaan selalu berhubungan dengan menyatakan kasih. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bersediakah kita jadi komunitas yang seperti itu? Bersediakah kita jadi komunitas yang aku akan menjadi seorang sahabat yang baik. Aku akan menjadi seorang sahabat yang setia. Karena aku punya teladan Kristus. Mari kita tunjukin. Saya yakin sebagian besar di antara kita yang hadir malam hari ini saling mengenal seorang dengan yang lain. Saya kasih PR. Hari Minggu kita akan merayakan Thanksgiving. Hari Minggu, setelah kebaktian, jangan cuma ngobrol dengan orang yang saudara kenal. Obrollah dengan jemaat lain yang saudara sepanjang tahun ini belum pernah bicara dengannya. Jalinlah persahabatan dengan mereka.
Tidak harus 5, tidak harus 10. Saya cuma minta 1. Di setiap kebaktian yang akan saudara hadiri, pasti ada 1 orang yang mungkin saudara, kalau ketemu cuma, tapi saudara belum pernah jabat tangannya, belum pernah tanya namanya, belum tahu dia tinggal di mana. PR ya. Saya sendiri tidak akan menyaksikan saudara melakukan itu. Tapi Tuhan akan menyaksikannya. Mari kita praktekkan ini. Aku mau jadi seorang sahabat, aku menjadi seorang yang setia. Tapi jangan cuma orang-orang yang dikenal aja. Cemen itu. Ringan banget. Cari yang belum pernah kita ajak ngobrol sepanjang tahun ini. 1 orang aja. Sebelum Natal loh ini. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami rindu, boleh belajar dari teladan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau sahabat sejati bagi setiap kami. Engkau sahabat yang setia, dan kami dapat mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami bersyukur kalau melihat kisah Barsilai dan Daud. Daud punya orang yang dapat diandalkan. Tentu ini adalah perkenanan dari Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, dengan menambahkan orang-orang yang setia juga. Kami ingin jadi komunitas yang seperti itu Tuhan. Kami ingin jadi seorang sahabat yang ketika ada rekan kami yang susah, kami bisa jadi seorang sahabat yang mendukung mereka, doain mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka. Jalan bersama dengan mereka. Enggak hitung-hitungan Tuhan. Tidak hitung untung ruginya, atau berapa banyak yang kami udah keluar. Atau berapa banyak yang kami udah dapat. Tapi hanya sekedar berbagi seperti Engkau telah membagikan hidup-Mu bagi kami. Kami ingin jadi sahabat yang setia, yang dapat diandalkan. Yang tidak suka gosip, yang tidak ember ke sana ke semari, yang dapat dipercaya, yang ketika orang cerita pergumulannya, mereka tahu bahwa mereka dapat tempat yang aman dan nyaman. Dan mereka tahu bahwa mereka punya komunitas yang dapat menopang mereka untuk bertumbuh lagi, untuk semangat lagi. Kami mau seperti itu Tuhan. Tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.